Welcome back, Let's Talk with John Paul and MC Bensu. Kali ini kita jalan-jalan langsung ke daerah Kaban Jahe ya. Yes, ini lagi viral ya. Kita selama langsung 3 tahun terakhir. mengundang bosnya jauh-jauh dari New Zealand. Dan dia merubah Karo menjadi New Zealand. Indonesia. Ini luar biasa. Siapa yang nggak tahu nih? Iya. Kebun Evi. Yes. Halo, welcome Mr. Felix. Thank you. Apa kabar? Baik. Muka lu fresh terus ya kayak di New Zealand gitu. Oh iya dong. Merah. Fresh. Oke, jadi saya langsung saja yang pertama, bro. Kenapa Ya. Kebun Evi, bro? Bukannya Kebun Felix? Jadi kan awalnya waktu gue sih pikirin mau nama, mau branding. Gue paling males tuh yang complicated, yang nama itu agak susah. Maksudnya Yeah. susah. Kan kebanyakan kita anak-anak muda maunya namanya tuh super complicated. Yeah. Tapi bagi gue itu branding itu it needs simple name. Yes. Maksudnya simple and meaningful name. Jadi kemarin kita ngobrol-ngobrol, yaudah pakai Kebun Evi aja. Evi itu nama nyokap sih, nama ibu. Oh, nama nyokap. Ya, Oke. jadi kita Evi, I think Evi is common name, bisa di trademark, jadi kita trademark terus simple bisa diucapin simple sama gampang diingat. Lebih gampang diingat, benar. Yes, langsung gue bilang oh ya udah Kebun Evi aja lah. Bro, bisa cerita dikit nggak? Iya. Sebelum adanya Kebun Evi ini, lu itu sebenarnya di mana? Oh, bro? oke. Jadi gue balik ke Indonesia tuh 2014. Jadi Sebelumnya di? 7 tahun yang lalu. Jadi gue sebelumnya gue tinggal di New Zealand. Oke. Jadi Sekolah. jadi gue tinggal di New Zealand 11 tahun. Gue sekolah S1 juga sampai S3, tapi I was lucky. Jadi selama gue kerja itu gue scientist. Sebenarnya gue scientist. Maksudnya technical background itu di biochemistry, food science, chemical sciences. Jadi gue kerja 5 tahun sebagai scientist. Terus 2 tahun gue pindah ke bidang IP law, intellectual property law, khususnya di bidang hak paten. Iya. Khusus teknologi chemistry sama biotech. Oh. Jadi di sana udah, maksudnya gue sama istri orang sana juga sih. Gue ngelihat kita udah punya pengalaman kerja profesional sekitar 7-8 tahun. Terus kita ngelihat ada opportunity, Peluang. ada peluang ngetes lah sesuatu lah yang baru lah. Di sana juga udah ada bosen kan. Yaudah, Iya. kebetulan nih kebun nggak ada yang Ngurus. kelola. Punya orang tua ya? Ya punya orang tua. Oke. Gak ada yang kelola segala macam. Ya udahlah, gue ngomong sama istri, oke, let's do it. Maksudnya if we fail within 2 years, ya udah kita balik lagi ke New Zealand. Maksudnya ya kan. Ternyata meledak ya kan? Ya maksudnya ya, thank goodness, maksudnya ya it keeps rolling and Jadi rolling. pas lu jalanin, lu juga nggak sendirian dong. Lu juga ada satu brother ya, kembaran ada ya? kembaran ya Feli sama maksudnya yang help me out juga orang tua juga sih, maksudnya parents. Maksudnya kan gue lama di my professional career itu di New Zealand. Jadi waktu balik ke Indonesia itu kan butuh adjustment. Iya, benar. Ya maksudnya in terms of hadapin bureaucracy, Oh policies. iya, itu paling luar biasa itu. Terus yang maksudnya yang local social issues, yang waktu kita buka kebun itu maksudnya social conflicts di ya kan, maksudnya it takes a lot of, itu steep learning curve tapi it has to be done. Ya kan? Jadi waktu lu mulai itu, lu itu sebenarnya mulainya dari mana gitu? Mungkin dari madunya dulu, Iya, atau jadi, kebunnya dulu. Awalnya itu kan kebun produksi. Jadi sebelum kebun Evi itu jadi tempat pariwisata, sebenarnya gue fokus di kebun produksi. Jadi kita ada kebun jeruk, kita pelihara lebah juga, terus kita ada pelihara sapi bedaging. Nah, jadi begitu jalan yang ke Siosar itu dibangun untuk relokasi pengungsi Sinabung. Nah, di situ kita ganti konsep. Coba kita buka untuk agrowisata gitu loh, agrotourism sama tourism gitu-gitu. Jadi awalnya itu kebun produksi, tapi begitu ada jalan ya kita coba aja. Berarti awalnya itu setahu gue kayaknya mulainya dari jual madu ya. Yes, jadi madu dulu ya. Jeruk. Sekarang masih ada jeruknya? Enggak, jeruk udah gak ada. Jeruk udah habis. Jeruk udah gak ada. Kita udah semua yang produksi cuma khusus produk lebah. Yang sekarang kita fokus di produk propolis. Jadi madu ini bisa kita beli di? Bisa dari ini bukan madu sih, sorry. Awalnya kita produksi Propolis. madu, Okay. Awalnya produksi madu, tapi akhir-akhirnya gua begitu pandemi, COVID apa segala macam, gua ngeliat propolis itu lebih punya manfaat. Yes, lebih punya manfaat kesehatan itu jauh lebih superior dibanding produk-produk lebah yang lain. Jadi maksudnya ya sekarang gua coba fokus di pengembangan produk propolis. Ya. Propolis lah ya. Ini untuk kesehatan sih sebenarnya, kan benar ya. Yes. Banyak yang gaungkan propolis dulu. Oh iya, maksudnya it's maksudnya gue bias ya. Bias karena gue tapi kalau dilihat dari semua produk lebah, propolis is one of the best. Seberapa luas sih bro kebun lu di sana? Kebun 20 hektar.
20 Ya, hektar. 20 hektar. Tapi Sekarang terpakai? oh man, itu gak mungkin kepake semua sih. There is no Sekarang way. yang udah terpakai? Yang kepake itu paling kabin 2 hektar, kalau di situ 4 hektar lah. Oh, baru kepakai 4 hektar. Iya. Itu- Dan sisanya itu emang gua sengaja nggak disentuh sih. Itu khusus lebah. Maksudnya emang kita butuh Supaya aman juga lah. Ya, supaya aman juga, dan juga luasan hutannya itu penting buat lebahnya kita sih. 20 hektar bro. Yes. Bro kayak Kepler di sana ya kayaknya. Oh enggak, Dia man, udah- ada lu tinggal di sana sekarang kan? ada yang ratusan, man, ada yang ratusan hektar. Oh, iya? Oh yes. Tapi lu udah tinggal di sana ya? Gua tinggal Kabanjahe. Sama keluarga ya? Yes, base gua di Kabanjahe. Ya. Ini jauh-jauh dia datang bro. Luar biasa Khusus nih. untuk les talk with Makanya Jompau itu, nih sama besok. iya kan? Lu tadi berapa jam bro kesini? Ya 2-3 jam lah. Nggak macet ya? Enggak macet ya. Aman. Aman. Bro kapan nih supaya ada jalan tol langsung menuju ke sana bro? Oh man, fingers crossed secepatnya lah. Biar lu juga bisa bolak-balik ya. Oh, iya, Lagi iya, kangen iya. Medan bisa langsung cepet juga gitu kan? Yes. Tapi kayak dia udah pasti nggak mencintai kota kayaknya. Ya, Iya kan? sih, maksudnya bagi Udah gua, sangat menikmati di sana. maksudnya gua lucky sih. Maksudnya I feel lucky waktu gua sama istri pindah ke Karo, Kabupaten Karo, tinggal di Kabanjahe. Gua merasa salah satu climate yang bikin istri gua itu betah, Iya. udara sih. Iya kan hampir Yes, sama dengan ya, New maksudnya Zealand. di ya. sana itu kayak kalau kita itu summer all year long. Gitu kalau kita musim panas sepanjang tahun itu di New Zealand kayak begitu. Cuacanya sekitar ya paling dingin itu sekitar 15 derajat, paling panas itu ya sekitar 26-27. So that's perfect. Maksudnya dari sisi suhu Iya. itu itu Udah mantep ya. itu mantep kali itu. Iya, gua kadang Makan kalau daerah pagi-pagi kan buka Instagram gua jelas tuh lihat IG dia. Iya. Yang muncul IG dia dulu. Pas gua buka muncul IG dia. Lu tau gambarnya apa? Gunung. Oh, yes. Kebun, ya kan. Cisma. Lari pagi dia. Kayaknya nggak stres Iya, gitu. iya. Itu Kampret, mantep sih. kita orang stres gitu. Iya kan. Dia shot pemandangannya kayak New Zealand gitu. Enak, Iya. santai, coy. Dia di sana kaya pasti bro. Ah, Duitnya masuk aja nggak itu kena baru keluar namanya, ya. itu baru namanya hidup, is life man. Oh, that was so true though. Maksudnya that's so Iya, kan? true. Maksudnya di sana itu emang maksudnya gue sama istri juga bukan keluarga yang suka maksudnya spend Menghambur-hamburkan. Iya, tapi comparing maksudnya living cost itu di Iya. Kabanjahe itu kita gak ada AC loh. Ya, Iya. Oh man, AC nggak gak aman. ada. Oh man, itu udah cost itu udah drop seberapa jauh. Iya. Sayur murah. Maksudnya oh man. Iya. Semua fresh ya kan. jadi kalau lu selama di sana, lu tinggal udah berapa lama nih? Berapa tahun? 7 tahun. 7 tahun di Ya, Kebun Kabanjahe. Evi. Yes, 7 years. Dan makanan apa setiap hari yang lu setiap hari makan munya di sana? Fresh lah pasti dia. Ya gua tahu, cuma maksudnya mungkin setiap hari menu gua pasti harus ada tomat misalnya. Sayur sih, terong, maksudnya selada, tomat. Nah, itu makanan-makanan dia setiap hari yang dia konsumsi. Oh iya, oh man, that's perfect. Iya, Yeah. makanya Lu udah pasti mukanya sehat, kilat, bro. coy. Yes. Iya kan? Lebih bersih. And maksudnya udara itu pengaruh sih. Maksudnya clean air itu. Iya. Waktu kita hirup udara, maksudnya walaupun Mantap lah. Iya itu it's Ya plus different. lagi dengan makanan lu kayak begitu, itu udah bagus Iya, banget. iya. Maksudnya makanya gue bilang kalau seandainya jalan tol Kabupaten Karo itu bakalan extension dari Medan sih. Gue yakin banyak orang Medan yang pindah ke sana untuk kerja di Medan. Tinggal di sana. Udah kerja pasti. di Medan. Iya. Sekarang aja ya agak susah ya kan. Iya. Perjalanannya gunung Iya. itu ya kan. Yes. Bro, cerita dong sedikit mungkin prosesnya selama 7 tahun Bro Felix di Kebun Evi ini apa aja yang udah Bro buat Bro? Jadi kan 2 tahun pertama gue fokus di produksi sama gue coba fokus di suatu produk yang maksudnya yang bisa kita differentiate dengan produk yang lain. Jadi keluarnya produk lebah ya kan. Itu yang 2 tahun pertama yang gue coba push. Nah setelah itu begitu dari sisi branding kita udah mulai didengar, ya kita mulai fokus di pengembangan pariwisata itu sih. Maksudnya it goes maksudnya in parallel dari sisi produk. Dan maksudnya gue belajar juga, maksudnya di pengalaman gue lama di New Zealand itu gue ngeliat New Zealand itu gak ada apa-apa sih. Maksudnya literally nothing. Iya. Ya kan? Jadi tapi mereka itu terkenal dari produk. Maksudnya produk mereka itu high quality sama di orang itu ngejual lingkungan. Jadi kalau kita ke New Zealand itu jalan-jalannya gak ada apa-apa kan. Maksudnya Iya. bukan sesuatu yang Tapi 10 orang ke sana 11 semua bilang enak. Mau balik, Exactly, Udah pasti. gua mau sini aja deh. Exactly. Iya kan? yes. Habis itu sepertinya Iya. COVID tidak ada pengaruh di sana kayaknya ya. Kita beruntungnya begitu ini ya? dari dulu gue fokusnya emang khusus kita market Medan sih. Maksudnya kita selalu fokus dari sisi produk. Dari produk sekarang gue coba ke Jakarta, Surabaya dan Jawa. Tapi kalau dari sisi pariwisata emang gue market lokal. And maksudnya itu thank goodness sih. Maksudnya di COVID ini gue bisa bayangin, gue kemarin ngomong sama istri. Kalau seandainya kalau kita ngerjain kayak begini di Bali, oh man udah tutup man, kita udah balik. Oh iya, pariwisata Iya kan? kan berharap dari Iya. sana ya. Iya exactly. Kita untungnya itu local market itu
relatively strong. Maksudnya Medan itu kota besar yang gampang nyampe ke tempat kita. Bayangin coba tempat-tempat lain. Tapi percaya nggak bro, saya lebih sering orang sebut kebun Evi daripada Bali sekarang bro. Di Medan ya, khusus teman-teman ya. Serius loh. Thank Iya. you. Iya, ini luar biasa loh bro. Thank you. Pandemi itu maksudnya tergantung sih maksudnya. Jadi berkah kayaknya buat lo ya. Nggak semuanya itu ya. Exactly. Maksudnya bagi gue itu pandemi itu it opens up so many opportunities. Gue dari produk propolis ini gue collaborate dengan scientist di luar di UK, New Zealand, Poland, dan sekarang gue lagi mau sign MOU dengan perusahaan UK yang kita coba pakai propolisnya kita untuk keluarin produk-produk lain yang based on propolisnya kita sih. I mean opens up so many opportunities. Hebat bro. Dan penting itu, dan orang selalu bingung kan, maksudnya kadang gue ngelihat orang itu selalu ngelihat, oh tinggal di kampung apa segala macem. Kita ini zaman internet man. Iya. It doesn't really matter. Gue di Kabanjahe gue bisa conference dengan orang yang di UK di London. Yeah. Gue di Kabanjahe gue bisa ngomong dengan orang yang di Poland. Maksudnya di New Zealand, it doesn't really matter sih. Dan untuk akses internet semuanya aman di sana bro. Aman. Nggak seperti Nggak ada kampung masalah. yang cerita kita No. kampung Sekarang yang it's very different. Maksudnya dari sisi fasilitas infrastruktur, dan maksudnya gue orangnya simple sih. Gue yang penting ada internetnya gue udah bisa hidup. Iya. Ya buktinya gue telepon kasih dia, angkatnya cepet, suaranya jelas, clear, ya kan? Yes. Ya, santai bro di sana, mantap. Oh iya, mantap sih. Ya. Nah, kalau ngomongin kebun Evi, gua ngerasa ya mungkin banyak orang yang tahu dan juga mungkin sudah berkunjung, nginep dan sebagainya. Tapi gua yakin banyak sekali mungkin orang yang masih nggak tahu di sana itu bisa ngapain aja. Iya. Oke, siap. Di sana ada apa aja, iya kan? Oke. Mungkin secara penjelasan. Jadi kalau kita datang dari Medan, nanti ketemu yang sebelah kiri itu kabin, namanya kabin Evi. Itu akomodasi, ada kafe kecil sama ada taman. Jadi akomodasi di kabin itu lebih ke kamar hotel. Jadi itu untuk 2-3 orang dengan spring bed. Maksudnya kamar hotel lah ya. Kamar hotel. Ya, itu kabin Evi. Terus kita terus lagi, beda jarak sekitar 400 meter. Nanti di sebelah kanan itu kebun Evi. Itu kebun pertamanya kita. Kebun Evi itu ya di situ kita ada glamping, dan glamping itu by the way sekarang udah ada kamar mandi ya. Oh. Kayak sebelumnya. Dulu mau lari keluar, bro. Iya. Ya dulu jadi sedikit cerita juga sih. Dulu itu kan glamping kita emang untuk anak-anak muda. Awal-awalnya kan emang camping kan. Terus kita pelan-pelan kita upgrade, ada sedikit kamar mandi, ada hot shower. Lama-lama yang datang itu bukan anak muda, kebanyakan keluarga. Dengan anak kecil. Yes. Jadi dari situ kita coba upgrade, ya udahlah kita upgrade semua lah, keluar uang dikit, kita upgrade semua, glamping ada kamar mandi di dalam. Ya, itu tuh temen gue tuh ada tuh nginep di sana waktu itu. Aneh nggak, bagus nggak? Bagus lu, mantap nggak? Mantap. Lu mau pergi nggak? Wah, udah. Gue bilang udah gini kan. Padahal gue belum pernah pergi. Terus dia pergi. Gila bro, gue jam 2 jam 3 pagi. Bini gue 2 jam sekali panggil gue mau kencing katanya. Ya, lu mau temenin gue keluar. Kan dalamnya kan nggak ada kamar dulu mandi. belum ya? Belum ada kamar mandi. belum. Mau kencing mau keluar, dipanggil bangun. Ntar gue udah bangun, mak gue panggil aja temen gue dong. Nah takut gue katanya. Iya kan? Udah dingin lagi katanya. Bener kan? Betul sekali. Itu pasti. Jadi dari situ, maksudnya gue bersyukur sekali sih untuk semua teman-teman dan tamu-tamu yang udah kasih nginep, masukan yang selalu, juga, oh man ya, tanpa masukan itu, maksudnya gak mungkin ada sih. Karena bagi gue itu kita bukan basicnya bukan di hospitality kan. Iya. Justru masukan-masukan itu yang penting sekali untuk kita berkembang sih. Dan semua kalau teman-teman ke kebun ngelihat, maksudnya fasilitas apa yang kita tambah, itu semua 95% masukan tamu sih. Mantap. Kita kalau orang tanya ini desain siapa, nothing. Maksudnya customer sama clientele yang kasih tahu kita, oh tambah ini dong, kalau kita kira-kira masuk akal ya kita nambahin, budget masuk ya kita coba tambahin. Tapi pun ya tergantung ownernya juga bro. Kadang-kadang owner yang tidak mau menerima masukan itu. Iya. Kalau kamu kan memang mantap open mind kan. Bagi gua itu makin kritis itu makin bagus sih. Makin kritis, maksudnya makin detail, makin detail suatu kritik itu makin bagus. Karena kita langsung kelihatan, oh ternyata orang itu butuhnya kayak gini loh. Ya. Nah tadi kalau lu ngomongin dari kebun Evi ketemu glamping gue liat kayaknya ada 2 macam ya. Ada yang di bawah, terus ada satu lagi naik tangga, terus dia agak tinggimu ya gitu tempatnya bisa lihat. Oh bukan, beda. Itu beda. Itu beda ya. Beda. Glamping kita cuma satu 4 unit dengan 6 unit. 4 orang dengan 6 orang. Ya. Oh. Hanya beda di size aja kan itu. Beda size, ya beda size. Setelah itu setelah glamping kita ada kuda horse riding kalau teman-teman mau. Itu bisa. Kenapa? Maksudnya kita bisa. Oh bisa Anak-anak horse riding bisa. Bisa. Kita ada dua kuda, satu yang gede, satu yang kecil. Yang pony juga. Itu sewa.
Sewa. Sewa. Hitungannya gimana, Bro? 66.000 satu putaran 500 meter. Oh, oke. 500 meter. Terus ada yang damping tapi ya? Ada staff yang Oke, dampingin. setelah itu? Setelah itu kita sekarang udah pave, kita punya udah paving block, kita punya jogging track. Jadi kalau mau bawa sepeda atau mau jogging. Oke, sepeda, jogging Yes. track, olahraga. Yes. Terus kita ada rumah informasi lebah, sama lebah-lebah kita sekarang kan gue udah ganti ke lebah trigona yang nggak nyengat. Dia itu gigit orang tapi dia nggak nyengat, dan itu safe, maksudnya bisa langsung kelihatan di situ juga sih. Terus ada cafe, sama ada vendor kita yang jualan makanan sama buah. Oh, ada vendor juga. Ada. Nah, dan vendor itu very important juga sih. Kebanyakan vendor kita itu semua local dari desa Kacinambun, sama ada beberapa dari Kabanjahe. Contoh makanan yang dijual? Makanan yang dijual kita ada nasi ayam asam manis, ada mie, dan nasi goreng yang standard sih. Standard ya. Di Karena sana dari jam berapa tuh vendor-vendornya? Vendor dari jam 9 sampai jam 5 sore. Setiap hari? Setiap Atau kita operasional dari Selasa sampai Minggu. Dan hari libur Senin nasional. libur ya? Senin libur, ya. Yes. Nah, vendor. Senin libur maksudnya kalau misalnya kita pergi hari Sabtu satu malam kan Minggu nih, mau lanjut lagi itu udah nggak bisa dong? Oh, bisa. Oh, bisa. Untuk yang nginep bisa. Oh, Untuk vendornya vendornya doang. yang jualan itu. Sama tamu umum. Untuk tamu umum gitu kita operasional dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, hari Selasa sampai hari Minggu. Tapi kalau yang nginep nggak masalah. Dan Kalau pada mereka dasarnya perlu kalau kita makanan, nginap di sana udah aman makanan aman, semua aman, ya. aman. Untuk Aman. anak-anak juga aman, Ya, aman. semuanya aman. Bisa langsung kita cater sih. Jadi kalau Karena ada barbecue juga, Bro. benar, Yes, untuk ada barbecue, barbecue, ada mungkin bisa kasih penjelasan. Nah, kalau barbecue bisa bawa bahan sendiri, sewa barbecue dari kita, atau kita sediain barbecue. Semuanya. Yes, semua makanan segala macam itu kita Steamboat charge. ada juga. Steamboat juga ada. Kalian juga bisa sediain. Bisa sediain. Lengkap, Yap. Bro. Sayur doang atau daging? Sayur, daging. Oh, sayur daging juga Yes, ada. Yes. Oke. Ya. Untuk harga mungkin Oh, harga per orang itu kalau steamboat sama barbecue itu 100.000 per orang. 100.000 per orang. Yes. Anak-anak kecil juga hitung. Anak-anak bisa kita setengahin sih, that's fine. dari umur Ya, nggak masalah. Kita per orang. Jadi contohnya kalau bro bawa 5 orang tapi mau pesen untuk 2 orang aja steamboat, ya kita tetap sediain tapi dengan porsi 2 orang. That's fine. Oh, mengerti. Ya. Oh. That's fine. Gak ada. Berarti bukan hitung kepala. Bukan Pokoknya hitung lu hitung, kepala. lu beli yang untuk 5 orang mau makan 10 Yes. terserah lu gitu kan. Yes, betul. Iya, terus kalau untuk harga roomnya, Oke, room. Gue juga harus lihat dulu. gue lebih hafal kayaknya. Kalau glamping yang 6 orang 850, 4 orang 700. Karena kita baru tinggal, coy. Oh, iya, asik. Iya kan? Kalau yang kabin, yang untuk rate-nya kabin itu yang kamar hotel itu dia 550.000 untuk 2 orang itu di harga weekend. Kalau di harga weekdays itu diskon 50.000. Iya. Terus kalau yang glamping, yang 4 orang itu 700.000, yang 6 orang 850.000. Itu lagi-lagi juga kalau di weekdays itu ada diskon 50.000. Nah, kita juga lagi ada program cashback sih. Tapi cashbacknya itu bisa didapat waktu check out. Cashback. Contohnya Ada cashback diskon 50.000, dan itu harus di hari biasa. enggak di weekend and weekdays. Semuanya ada. Semua ada. Oh, ada juga ya. Berarti Ya. pada dasarnya kalau kita ini di weekdays 850 jadi 800 plus cashback 50.000. Yes. Jadi cheap kayak goceng dong. Ya. Yes, sir. Dan ini harga-harganya udah termasuk sarapan deh. Sarapan nasi goreng udah Yang glamping ini. dua-duanya glamping dan cabin itu udah termasuk sarapan. Oh, berarti kalau misalnya kita ambil kamar yang 850.000, 6 orang udah dapat Yes. sarapan semua. Yes. Sarapannya berbentuk seperti hotel gitu, buffet. Enggak, atau kita gimana? enggak. Kita pack nasi goreng. Masih ngepek Ya, ya. nasi goreng. Iya. Aman kalau begitu. Jadi nggak usah takut, nggak usah takut. khawatir. Yes. Nah, tiba-tiba nih ada yang nginep, tiba-tiba dia jam 11 malam, 10 malam, tiba-tiba dia lapar. Waduh, dia juga nggak bawa snack, dia juga nggak bawa makanan. Misalnya, kalau yang kayak begitu, ada nggak mungkin sekitar sana bisa ada beli apa? Bisa kita sediain. Kita ada jual ya mie instan pop mie gitu. Oh, kalian ada Ada kita ada stok terus sih. Kita ada di stok. kafe kalian. Iya, bisa tinggal. Jadi di sana ada orang standby terus atau enggak? Khusus yang nginep itu kita ada beberapa staff yang bisa langsung dihubungi sih. Oh gitu ya. Yes, ya. Oh. Ya. Karena kan mungkin ada orang takutnya khawatir kan. Waduh, jam 11 malam enggak. terjadi Iya, apa? betul, Tiba-tiba nggak betul. tahu mau hubungi siapa nih. Berarti misalnya. malamnya ada manager of duty-nya. Oh, dong. ada. Aman. Iya. Aman. Kalau untuk bir ada, Bro? Bir, ini kan Ada kita jual minuman keras nggak? Enggak, kita enggak sih. Enggak ya? Ah? Kita enggak. Kecuali special request.
Ya kecuali Enggak special juga. request sama tamu harus bawa sendiri sih. Oh, bawa sendiri. Nah, cuma kita sebenarnya ada policy no alcohol karena kita sempat ada Oh. beberapa kejadian yang sangat tidak mengenakan. Oh ya? Ya alcohol related. Biasalah kalau orang yang nggak Udah bisa, Pengunjung ya, mabuk. kadang-kadang. yes, nggak bisa handle alkohol itu kan. Walaupun dia bawa sendiri. Ya dia bawa sendiri. Kita bir masih bisa tolerance sih. Maksudnya bir kita. Kalau oke. kamu bawa, kalian masih toleransi gitu. Ya kalau bir nggak masalah, tapi kalau yang hard liquor itu kita nggak. Ada kejadian apa, Bro? Oh, Cerita man. dong sedikit, Bro. Oh kejadian sebenarnya banyak sih. Ya. Maksudnya Yang paling parah, yang paling paling gawat. parah. Oh yang kalau masalah tamu ini, Ya. dia tuh mabok sampai gak tahu orang. Oh ya? Sampai maksudnya creating commotion di ya. Oh, jadi membuat keributan Ya. maksudnya gitu. ya. Sedangkan dia kan ada peraturan, Bro. Di jam berapa ke atas tidak boleh ribut. Ada suara. Kita jam 10 ke atas sebenarnya udah untuk tamu udah harus Pernah nggak gara-gara minum alkohol ini merusak sesuatu di sana? merusak sih, nggak cuma harassing our staff itu ada. Oh. Staff kita itu di harass. Oh, dimarah-marahin, Nggak, ganggu bukan- tamu-tamu yang lain bukan- gitu. Ya mengganggu, ribut sampai maksudnya kemarin itu kejadian itu sampai grup di dalam dia sendiri juga emosi sama yang mabok ini. Ya, maksudnya kan gak bisa handle alkohol, maksudnya tapi kayak kayaknya orang stres juga itu. Nah, maka itu diusulkan jangan membawa minuman keras. Ya, Iya tapi kan? kalau bir kita masih bisa toleransi lah. Lebih ke santai lah sebenarnya ke sana lah ya. Maksudnya bagi kita itu Nyaman. yang penting ini kan tempat penginapan Refreshing. keluarga, Ya. refreshing. Maksudnya try to be a bit more, tahu lah ya. Enjoy lah ya. Enjoy lah. Jangan menggila lah ya. Jadi selain harga kan kita pasti perlu tanya juga untuk pemesanannya kita boleh di mana aja, Bro? Oke, Mungkin. pemesanan bisa langsung ke Instagram kebun.fi atau bisa melalui WA 0813 9772 7821. Dan cepat Ya, responnya. Ya. Tapi Instagramnya kalau bisa jangan kabin lewat dari dot- jam 6 sore ya. Ya. Kebun.madu.fi ya? Kenapa? Instagram. Masih. Kebun.fi, Bukan, kebun.fi. Oh, kebun.fi. Iya, Oke. apapun, Mungkin informasi semua juga ada di sana lah ya. Ya, ada. Yep. Dari view dan lain-lain semua. Bisa Pas lu DM. mau ngorder, Bro, lu chat, dia langsung keluar semua. Semua langsung. Harganya, apanya, terus dia brosur ini semua langsung dia kasih lu. Di WhatsApp gitu ya. Di Iya, WhatsApp, kemarin waktu ya. gua pesan dia kasih semua. Jadi kalau Nggak lu usah tanya kalau lagi. lu nanya-nanya lagi kalau ini begini-gini, Baca. dulu. Dan model-model kamarnya contohnya di Baca. dalam juga. Tapi udah terbiasa ke orang Oh, Medan. oh, kan? udah biasa sekali Yang kita sih. udah kasih dan nanya ke lagi. Karena itu- dia pas ngirim kan ada satu folder yang harus diklik. Ya, kadang orang nggak tahu ya. Gua nggak tahu. Oh, Jadi kan I gua see. nanya ini ada contohnya. Katanya ada. Ternyata gua klik ada slide lagi gambarnya Oh, I di see. dalam semua. Oh ya sorry ya. Gitu gua pelan-pelan Tapi memang kebiasaan, Bro. Kita males baca. Kayaknya panjang banget ya tulisnya bro. Iya sih. Syarat Jadi- ketentuannya juga panjang Iya, kan. jadi salah satu, maksudnya kayak gue udah ngerjain ini udah lumayan lama. Jadi Ah. untuk menghindari miskomunikasi lebih bagus, jadi makanya gue kasih tahu staff itu kan, lebih bagus kita kasih semua informasi. Kalau dia gak jelas, kita tetap kasih. Jadi informasi itu paling nggak tertulis di situ kan. Jadi sebenarnya kalau orang mau lihat lagi ada dan Jadi- itu menghindari miskomunikasi sih. Jadi kalau dia pas ribut kan gua udah tulis. Yes, itu very very important di hospitality. Iya kan. Terus panjar saya mana? Kok nggak dibalikin? Ya kamu ngerusakin pintu. Kalau rusakin pintu kan kena potong kan udah ngomong. Exactly. Right. Iya kan? Yes, exactly. Dan Karena kamu itu- udah yes kan? Ya. Dan kamu juga udah bayar depositnya kan? Yes. Oke. Jadi kayak gitu sih. Maksudnya hospitality industry itu makanya kalau kadang kita maksudnya book hotel pas segala macam kan tuh syarat dan ketentuannya banyak. Semuanya kan. udah lengkap. Salah satunya itu sih. Karena dulu ya waktu awal kita belum pengalaman ya itu kejadian-kejadian itu kan. Jadi kayak konflik dengan tamu yang nggak perlu. Ya kan cuma gara-gara miskomunikasi aja. Oh katanya di telepon begini. Tapi kok di sini gini. Sedangkan kita di ya kan Pas lagi-lagi bicara Iya, kita ngomong gini dia mikirnya yang itu. salah ya nangkep. kan? Salah nangkep. Benar. Jadi lebih bagus kita kasih semua written information. Baca. Yes. Bijak lah. Luar dalam biasa. membaca. Dan rencana ke depan untuk kebun Evi. Gimana nih 16 hektar sisanya lagi nih? Ya. Masih banyak nih, Bro. Jangan-jangan buat kebun binatang dia nih. Bisa loh kalau dia udah sur, iya kan? Ya, Dia tahu udah juga. senang. Serius nih? Sekarang gue lagi mau banyakin kayak binatang-binatang juga Pasti. sih. Jadi kita udah kuda, kelinci udah ada. Sekarang gue udah pesen sih. Sapi sebenarnya. kemarin itu? Sapi masih ada sih. Nah. Sapi masih ada. Tapi sisa 3 ekor. Terus Lu ini makan nih gue lagi kayaknya. pesen domba. Ini gue lagi pesen domba juga sih dari Jawa. Iya, Ya, harusnya so yang sih. tidak berbahaya lah ya. Ya maksudnya animalnya. yang chill out aja sih, yang relax. Iya. Luar biasa. Yap. Kita tunggu 14 hektar selanjutnya. 16. Oh, 16. Itu Dia nggak- baru kepake 4. Itu sih gak mungkin dikerjain juga sih. Maksudnya gue maksudnya kebanyakan itu bakalan hutan alami buat lebahnya Iya. kita sih.
majority. Inilah salah buat satu tracking mungkin ya. Yes. Buat tracking pasti. Gua Oh, kepikiran tuh. Yap. Ya kan. kita manusia-manusia takut sama si lebah. Dia jadikan teman, bro. Yeah. Iya. Sekarang jadi pariwisata. Luar biasa. Thank you untuk Felix Thank sudah you, berbagi thank you. pastinya. Mungkin ada pesan atau Iya. quotes untuk pendengar John Paul Lovers Iya, dari boleh. Kebun Evi. Bagi gue sih sebenarnya patience is key sih. Maksudnya Yap, dalam kita kunci. kerja, ya dalam kerjaan sesuatu itu kita itu being patient, tapi kita put 100% effort into it. Tapi hasil itu kadang kita nggak ngelihat kan maksudnya dalam jangka pendek. Tapi ya be patient, tapi lu put 1,000% effort into what you do. I think you'll get something out of it. Yes. Yep. Semoga It's kedepannya awesome, man. Bro juga membuka kelas di Kebun Evi supaya orang bisa belajar dari Anda juga. Siap. Asik. Kita tunggu nih. Oke, Keren, thank keren. you untuk Bro Felix yang sudah bersedia you, hadir Kebun Evi. jauh-jauh loh datang dari Kebun Iya. Evi. Thank you waktunya. Thank you. Dan untuk John Paul Lovers tentunya tetap streaming di cityradio.id setiap hari Sabtu jam 1 siang. Dan untuk full videonya bisa cek di John Paul Channel. Bye bye. Bye.